Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kasih karunia-Nya dan memanifestasikan rencananya yang indah buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam perjalanan, dan dalam segala hal. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat 11-12. Tertulis demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang pilot pesawat komersil, seorang anak muda mengikuti pendidikan mulai dari dasar. Ia masuk sekolah pilot dengan lisensi private, kemudian naik level ke commercial pilot license, sampai mengikuti air transport pilot. Semua proses itu ia jalani selama beberapa tahun, dan kemudian ia pun bekerja sebagai seorang pilot sesuai dengan cita-cita dan panggilannya. Untuk mencapai apa yang ia tuju, ia diperlengkapi terlebih dulu. Tujuan diperlengkapi itu bukan supaya tetap dalam keadaan semula yang tidak tahu apa-apa, tapi supaya ia dapat bekerja dan melayani sebagai seorang pilot yang juga bisa mengajar orang lain. Dalam hal kehidupan rohani, demikian juga halnya kita semua orang percaya yang setiap waktu mendengarkan firman Tuhan melalui pengajaran, yang secara reguler beribadah, bahkan setiap hari kita membaca firman. Kita semua diperlengkapi Tuhan untuk suatu tujuan. Apa tujuan itu? Kita baca kembali Efesus 4 ayat 11-12 ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Keberadaan para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala maupun pengajar bukanlah secara kebetulan saja, tapi itu sudah ditetapkan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud? Tidak lain adalah setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Keberadaan mereka memperlengkapi kita, dan ada tujuannya mengapa mereka memperlengkapi kita. Hal ini bukanlah rencana manusia, tapi rencana Allah. Tuhanlah yang merancangkan semua itu untuk memperlengkapi kita. Nah, apa tujuannya kita diperlengkapi? Tujuannya tidak lain adalah untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Ini adalah tujuan yang pertama. Hidup kita adalah untuk melayani, dan kemampuan untuk melayani itu terus bertumbuh seiring dengan waktu, seiring dengan pembelajaran kita akan firman Tuhan. Setiap waktu kita dibentuk untuk mengenal Tuhan dan diperlengkapi untuk melayaninya. Pelayanan itu luas, saudara. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya di panggung ibadah, bukan hanya praktek pelayanan yang kelihatan di depan mata, tapi ada banyak praktek pelayanan yang Tuhan taruhkan untuk bisa kita kerjakan. Tujuan kedua mengapa kita diperlengkapi adalah supaya kita membangun tubuh Kristus. Saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi teladan,
dan untuk mengajar orang lain, untuk membangun iman mereka, supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lakukan dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing terlebih dulu. Dan kita juga dapat melakukannya di dalam komunitas yang kecil, ataupun kita membangun orang-orang di sekitar kita yang kita temui. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya untuk kesia-siaan kalau Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan bermaksud supaya kita melayani Dia dan supaya kita membangun tubuh Kristus di dunia ini. Mari jangan kita bersikap pasif, jangan kita terus-menerus menjadi bayi-bayi rohani, tapi biarlah kita terus bertumbuh dan mengambil bagian dalam melayani Tuhan dan untuk membangun iman semua orang, supaya mereka semakin mengenal dan lebih mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami diajar dan kami mengerti bahwa tujuan kami diperlengkapi dengan firman Tuhan bukanlah untuk suatu hal yang sia-sia atau kehampaan, tapi ada tujuan, yaitu supaya kami melayani Tuhan, melayani sesama, dan membangun tubuh Kristus di dunia ini. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berdiam diri, tidak pasif tapi aktif, dan mau mengambil bagian dalam setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, sebagaimana kami telah diperlengkapi dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami giat dalam pekerjaan Tuhan dan tidak kendor, tidak putus asa ataupun kehilangan semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus untuk mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Berkatilah kami semua di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mohon tangan Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.